Oke, kita mulai ya untuk responnya. Akan dibuka dulu sambil menunggu jurnalis dan undangan datang sekitar 5 menit. Selamat datang di Erasmushuis. Welcome. This is the place where curiosity meets inspiration and creativity. This is the place where Indonesian artists meet Dutch artists and where artists meet their audience. We bring together Dutch and Indonesian performers, designers, experts, thinkers to exchange ideas. The Erasmushuis is a lively and vibrant spot in Kuningan, Jakarta. Easy to reach, modern, inspiring, cool, clean, safe, and most important, gezellig, as the Dutch say. A place where everybody is welcome, is respected regardless of gender, preferences or philosophy of life. Erasmushuis is a place where you feel at home immediately. You want to know what's going on here? Please follow us on our social media channels.
pemikiran. Resapi dan jadikan inspirasi. Untuk hasil akhir, gua rate film ini dia bisa nongol. Terus juga punya banyak. One, two, three. I am Magdalene. I contain multitudes. Halo, selamat datang rekan-rekan media, filmmakers, rekanan festival, dan tamu undangan sekalian. Halo, apa kabar semuanya? Saat ini kita sedang menunggu rekan-rekan media lainnya untuk hadir di acara konferensi pers virtual ini. Tapi sebelum konferensi pers ini dimulai, saya ingin memberitahukan bahwa terdapat fitur terjemahan ya, atau translasi dalam acara ini. Saya akan share screen untuk cara penggunaan fitur translasi. Jadi fitur translasi terdapat di bagian bawah layar Zoom Anda. Silahkan klik tombol English untuk mendengarkan acara ini dalam bahasa Inggris ya, atau untuk mendengarkan kalimat bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Anda akan tersambung langsung ke mic translator dengan persentase suara yang terdengar adalah 80% dari translator dan 20%-nya dari suara saya atau juga dari panelis lainnya ya. To activate the translation feature, kindly check for the translation button at the bottom of your Zoom screen. After that, click on English button to listen to the whole event in English or to translate English speech to Indonesian. You will be connected directly to the translator audio channel with 80% of the voice that you will hear is the translator and the other 20% is my voice or from the other original panelist audio. Bila rekan-rekan media yang langsung sudah punya pertanyaan dari awal, boleh silahkan langsung ditulis di kotak pertanyaan ya, karena seperti biasa konferensi pers, baik itu virtual atau tidak, pasti tentunya akan ada sesi tanya jawab nanti akan kita adakan ya. Terima kasih. Selamat datang di Erasmushuis. Welcome. This is the place where curiosity meets inspiration and creativity. This is the place where Indonesian artists meet Dutch artists and where artists meet their audience. We bring together Dutch and Indonesian performers, designers, experts, thinkers to exchange ideas. The Erasmushuis is a lively and vibrant spot in Kuningan, Jakarta. Easy to reach, modern, inspiring, cool, clean, safe, and most important, gezellig, as the Dutch say. A place where everybody is welcome, is respected regardless of gender, preferences, or philosophy of life. Erasmushuis is a place where you feel at home immediately. You want to know what's going on here? Please follow us on our social media channels.
hasrat, cinta, harapan, pemikiran, resapi dan jadikan inspirasi. Untuk hasil akhir, gua rate film ini dia bisa nongol. isi juga punya banyak. One, two, three. I am Magdalene. I contain multitudes. Selamat sore rekan-rekan media, filmmakers, rekanan festival, dan tamu undangan sekalian. Selamat datang di konferensi pers virtual Festival Film 100% Manusia 2021. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong? Walaupun agak sunyi senyap di sini ya. Tahun ini adalah tahun kelima Festival Film 100% Manusia, serta tahun kedua nih festival kembali digelar secara daring alias online melalui situs festivalscope.com. Festival akan dimulai dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional pada tanggal 25 November dan diakhiri saat Hari HIV/AIDS Internasional pada tanggal 1 Desember 2021. Membawa tema Journey pada gelaran festival tahun ini, tidak hanya pemutaran film loh, tapi Anda juga bisa bergabung dalam sesi diskusi, webinar bersama aktivis, NGO, lembaga pemerintah, penyintas, serta pembuat film tentunya, serta beragam acara non-pemutaran lainnya yang bertemakan hak asasi manusia. Semua acara digelar secara daring dan gratis ya, itu tanda seru dan di highlight di bold tuh, gratis semuanya boleh ikutan ya. Sebelum acara berlanjut, kami ingin kembali menjelaskan bagi rekan-rekan jurnalis dan hadirin yang ingin mendengarkan konferensi pers dalam bahasa Inggris, silakan mengaktifkan fitur translasi suara ya. Fitur translasi ini terdapat di bagian bawah layar Zoom Anda. Silahkan klik tombol English untuk mendengarkan acara ini dalam bahasa Inggris atau untuk mendengarkan kalimat bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Anda akan terhubung langsung ke mic translator dengan persentase suara yang terdengar adalah 80% dari translator dan 20% dari suara saya dan juga nanti dari panelis lainnya. Before we start the press conference, I would like to remind for all journalists and audience to activate the translation feature, kindly check for the translation button at the bottom of your Zoom screen. After that, click on English button to listen to the whole event in English or to translate English speech to Indonesia. You will be connected directly to the translator audio channel with 80% of the voice you will hear is the translator and the other 20% is from the original panelist audio. Sebelumnya, senang sekali saya Farid Ardian yang akan jadi MC di sore hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra festival yang mendukung kami dalam perjalanan tahun ini. Yaitu ada banyak sekali nih mitranya. Akan saya bacakan satu persatu karena semuanya everyone matters ya. Kita mulai dari Movies That Matter. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada European Union, juga kepada Austria Embassy, Canada Embassy, French Embassy, German Embassy, Netherlands Embassy, Spain Embassy, Swedish Embassy, British Council, Erasmus Huis, Goethe Institute, Institut Français Indonesia, Japan Foundation, Angsa Merah, Aula Cervantes, Cine Europa, Doa Mama Pictures,
Engage Media, Hizard Studio, Kashish Mumbai International Queer Film Festival, Kekini Ruang Bersama, Kemala Home Living, Laci Asmara, Pavilion Puisi, Peduli Musik Anak, Piring Tirbing, Post Santa, Sahabat Anak, Spiritia, Sweden Sverige, Tales Film, Trextur, UN Women, Amnesty International, Arus Pelangi, Kontras, LBHJ, YLBHI, dan juga LBHM. Juga tentunya kepada media partner kita nih yang sudah selalu mendukung ya, Cinemax, Cinema Poetica, Cineverse, Geometry, Great Mind, Info Screening, Kincir Magdalene, Mokino, Now Jakarta, O Channel, Watchman ID, dan juga untuk Them The Label, untuk busana kedua director kita. Baik, telah hadir juga bersama kita dalam gelaran konferensi pers hari ini, jadi tentunya saya tidak sendirian ya. Ada Ketua Yayasan Bhinneka Cipta Setara, Kurnia Dwi Jayanto. Selamat sore, Kurnia. Mungkin bisa diaktifkan kamera dan juga mikrofonnya, Kurnia, untuk menyapa teman-teman jurnalis dan juga hadirin yang hadir. Selamat sore Farid, dan selamat sore juga buat teman-teman media yang kebetulan sudah hadir pada sore hari ini. Ya, oke. Baik, terima kasih Kurnia. Saya juga ingin menyapa yang sudah hadir bersama kita, ada Rain Cuaca, Direktur Festival Film 100% Manusia. Selamat sore Rain, apa kabar hari ini? Sebentar, mic-nya mungkin belum dinyalakan. Silakan Rain. Selamat sore Farid, terima kasih. Apa kabar? Baik. Bagaimana teman-teman semua yang hadir hari ini? Apakah kabarnya baik juga? Semoga demikian. Semoga baik-baik aja. Terima kasih Rain sudah hadir bersama kita. Boleh dinonaktifkan kembali mikrofonnya supaya tidak bergaung ya. Karena sebenarnya meskipun latar belakangnya berbeda, tapi sebenarnya kita berada di tempat yang sama. Nah, saya juga ingin menyapa Duta Festival dari 100% Manusia Film Festival 2021, yaitu Lucky Kuswandi. Lucky, hai, apa kabar? Selamat sore, Lucky. Selamat sore, Farid, Kurnia, Rain, dan semua teman-teman media di sini. Senang sekali kita kehadiran Lucky. Dan terima kasih juga sudah menjadi Duta Festival Film 100% Manusia ya. Sama-sama, it's a pleasure. Oke, nanti kita tunggu nih kira-kira Lucky akan ngomong tentang apa ya. Saya juga ingin menyapa dulu nih Astrid Serong, produser film Dear to Me. Selamat sore Astrid, apa kabar? Selamat sore semuanya. Kabar baik, apa hai. kabar? Hai. Baik juga. Lagi di rumah ya, Trit ya? Di rumah. Di rumah. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke, baik. Terima kasih Astrid. Dan saya juga ingin menyapa Pak Ade Ibut dan juga Kak Anyi nih dari Peduli Musik Anak. Selamat sore Pak Ade Ibut, Kak Anyi. Apa kabar sore ini? Halo, selamat sore semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga semuanya sehat juga. Sehat-sehat semua ya. Amin. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita ya. Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Kurnia Dwi Jayanto selaku Ketua Yayasan Bhinneka Cipta Setara. Yang lainnya mungkin kami mohon izin untuk dapat mematikan mikrofon dan juga videonya. Terima kasih. Kurnia, dipersilakan. Ya, terima kasih sekali lagi Farid, MC kita pada sore hari ini. Selamat sore buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman undangan media yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Kemudian juga terima kasih untuk para pendukung setia dari 100% Manusia Film Festival. Dan juga tentunya saya mau berterima kasih kepada para mitra dan undangan yang juga turut hadir untuk pada kegiatan press conference pada sore hari ini dan juga mendukung hingga berjalannya kegiatan kita di sore hari ini. Nah, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 di tahun 2021,
tentunya tidak mematahkan semangat kita semua dalam menyambut hadirnya 100% Manusia Film Festival di tahun kita yang kelima di 2021 ini. Sebagai yayasan Bhinneka Cipta Setara, melalui program kita 100% Manusia Film Festival, kita terus bergerak dalam memberikan materi edukasi informatif, advokasi melalui media seni dan budaya, dan juga tentunya memberikan ruang-ruang gerak dan ruang-ruang diskusi yang tidak hanya berfokus hanya pada film, namun juga pada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya mengangkat tema-tema seputar isu kesetaraan dan juga hak asasi manusia. Nah, dalam langkah kecil kami yang kelima ini, walau mungkin secara usia kita masih bisa dibilang muda ya, dalam usia manusia itu 5 tahun mungkin masih usia balita, tapi sebagai organisasi tentunya kita bukan dibilang muda juga, karena dan dalam perjalanan kita selama 5 tahun ini juga belum tentu mudah. Dan tentunya banyak juga dari sahabat-sahabat kita yang sudah melangkah jauh lebih maju. Dan oleh karena itu saya, selaku Ketua Dewan Pengurus dari Yayasan Bhinneka Cipta Setara, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan dari para sahabat, para mitra, baik dari Bhinneka Cipta Setara ataupun 100% Manusia Film Festival yang terus berjalan bersama dengan kami, mengiringi langkah kami dalam 5 tahun ini. So, salam sehat untuk kita semua dan salam semangat, terutama dalam menyambut langkah-langkah baru kita untuk menuju perubahan. Mungkin saya bisa kembalikan, mungkin itu aja Farid, aku bisa kembalikan ke Farid lagi, MC kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Kurnia. Selanjutnya saya mempersilahkan Rain Cuaca, Direktur Festival Film 100% Manusia, untuk bisa memberikan sambutan dan presentasinya. Silakan Rain. Terima kasih Farid. Selamat siang. Bukan ya. Kita sudah sore teman-teman ya. Oke, selamat sore teman-teman dan rekan-rekan media yang saya hormati dan juga hadirin lainnya. Good afternoon for all of our festival partners. Thank you for being in attendance. Terima kasih semua sudah hadir di konferensi pers 100% Manusia Film Festival 2021 pada hari ini. Yang pada hari ini kami masih menggelarnya secara daring. Pada edisi kelima ini, kami hadir kembali memutar film-film terbaik hak asasi manusia dan kemanusiaan, dan kami akan memutarnya ke seluruh Indonesia secara daring pula. Tema kami tahun ini adalah journey atau perjalanan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kurnia, 5 tahun kami sudah berada di sini, sehingga kami merasa kami perlu sedikit merayakan 5 tahun perjalanan kami. Nah, melalui tema festival tahun ini, kami ingin merayakan kisah-kisah perjalanan dilakukan oleh individu ataupun kolektif dalam menyuarakan, menegakkan, dan mengaplikasikan hak-hak asasi manusia ataupun kemanusiaan meskipun pandemi belum usai. Dan perjuangan menegakkan hak asasi manusia ini tidak boleh berhenti, dan kami juga bersama mereka yang masih terus berjuang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung kami, yaitu para rekanan festival, para filmmaker, pegiat isu sosial, dan tentunya para penonton. Kami bisa hadir karena kontribusi semua pihak terkait yang percaya bahwa masa depan kemanusiaan dan hak asasi manusia bisa lebih baik dari yang ada sekarang. Terima kasih. Dan sekarang saya akan langsung mempresentasikan mungkin ya program kita tahun ini ada apa aja sih? Oke, sebentar. Akan share screen dulu. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu yang sudah pernah menghadiri festival kami pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi festival 100% Manusia ini adalah festival film yang mengkhususkan tema hak asasi manusia dan kemanusiaan. Sampai saat ini sepertinya masih satu-satunya di Indonesia. Misi kami sebenarnya ingin menghilangkan pengkotak-kotakan, mempromosikan toleransi, serta kesetaraan dan hak asasi manusia lewat film dan seni budaya. Jadi ini adalah edisi kelima kami
edisi pertama kami adalah di tahun 2017, jadi 5 tahun itu cukup lumayan juga. Dan seperti yang kita rasakan juga, tahun kedua ini masih dilakukan secara daring atau dengan versi online, dan temanya adalah journey atau perjalanan. Tahun ini kami menghadirkan 25 film yang terdiri dari film panjang atau feature dan juga film pendek atau shorts. Film-film ini akan ditayangkan di Festival Scope, yaitu sebuah platform untuk menonton film, di mana teman-teman nanti bisa mendaftar, atau mungkin juga jika tahun lalu sudah sempat menonton juga, akun yang tahun lalu bisa digunakan kembali di tahun ini juga. Dan juga kemudian tahun ini kita ada 7 hari festival dan ada 15 acara non-film atau kami menyebutnya fringe events. Dan juga tahun ini ada sesuatu yang agak baru, yaitu kami ada program 100% Film Chat, yaitu sesi di mana kami menghadirkan filmmaker dan kita mengobrol bersama mereka, berdiskusi tentang film mereka. Kemudian juga kami sudah mungkin memulai rangkaian festival tahun ini dari beberapa bulan yang lalu dengan menghadirkan acara 100% Stay at Home, yaitu sesi Insta Live yang menghadirkan tamu-tamu yang bicarakan tentang film dan hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Kemudian untuk program film kami ini, kami tahun ini adalah berikut ini. Jadi film pembukanya merupakan film yang berjudul The Exam dari sutradara Shakib Amin Korki. Ini produksi negara Jerman dan Irak. Diproduksi tahun 2021 dan ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan di sirkuit internasional, festival film internasional juga. Kemudian untuk film penutup, kami menghadirkan film dari Swedia yang berjudul My Father Marianne. Sutradara film ini adalah Martin Klingberg dan ini diproduksi tahun 2020. Film ini juga mendapatkan beberapa penghargaan juga, seperti bisa dilihat di layar. Lalu juga film-film lain, yaitu film feature kami, ada Our Lady of the Nile yang diproduksi oleh Perancis pada tahun 2020 dengan beberapa yang sudah meraih beberapa penghargaan juga yang bisa dilihat pada layar, dan juga ada Her Job dari Yunani produksi tahun 2020 dengan penghargaan juga yang bisa dilihat pada layar. Kemudian ada Beans dari Kanada produksi tahun 2020, dan juga ada Romy Salon dari Belanda produksi tahun 2019. Kedua film ini merupakan film keluarga yang bisa ditonton dan juga memperlihatkan bagaimana perspektif anak-anak melihat situasi-situasi yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Lalu ada juga film True Mothers dari Jepang yang diproduksi tahun 2020, dan juga No One Inside produksi Indonesia 2020 dengan penghargaan yang bisa lihat pada layar juga. Lalu kami juga menghadirkan Barcelona Vampires produksi Spanyol tahun 2020, dan juga Why Not You dari Austria yang diproduksi tahun 2020. Ini juga film-film ini juga meraih beberapa penghargaan yang bisa dilihat pada layar juga. Kemudian kami menghadirkan 2 rangkaian kumpulan film pendek, yaitu yang pertama kumpulan film pendek dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang kami beri judul 100% Local Flavors. Di sini ada judul-judul Baby Girl, Here to Me, Eve Without Adam, Falcon's Love, My Clouded Mind, Sang Hyang Widi, dan A Tale of the Thieves. Nah, kebetulan hari ini produser dari Here to Me hadir bersama kita,
Dan Dear to Me ini juga kemarin memenangkan Open Door Short winner Locarno International Film Festival 2021 dan juga memenangkan Best Short Film dan Animation Winner First Steps Awards 2021 Germany dan juga mendapatkan nominasi untuk Best Short Film di Festival Film Indonesia 2021. Kemudian rangkaian kumpulan film pendek berikutnya adalah film pendek internasional yaitu 100% All Around the World. Tentang program film secara umum masih seperti tahun lalu juga, yaitu bisa ditonton di Festival Scope dari seluruh Indonesia karena filmnya di Geolog di Indonesia. Kemudian penonton kami harap bisa memperhatikan age rating atau batas usia film agar bisa menonton film sesuai usia. Dan jika menemukan age rating dewasa, itu berarti isu yang ditampilkan membutuhkan kematangan berpikir yang lebih matang untuk memproses isu film tersebut. Kemudian sinopsis film akan bisa teman-teman lihat di website dan katalog festival yang akan dibuka nanti setelah press conference ini selesai. Dan tentu saja semua program kami bisa diakses secara gratis. Kemudian kami juga ada beberapa program non-film atau fringe events yang merupakan seperti berikut ini. Jadi ada 100% All You Can Read dengan kali ini dengan yang membahas Independent Bookshop dengan Pusanta. Ini kita akan membahas tentang bagaimana mereka menjalankan independent bookshop mereka. Kemudian ada 100% exhibition yaitu pameran foto kali ini dengan tema Journey Human Identity. Kali ini kami menampilkan fotografer Kiki Febrianti yang dengan kurator Rosa Panggabean. Lalu ada kali ini ada 2 virtual walking tour yaitu Walk to Understand yang berjudul A Woman's Tale Once Upon a Time. Ini kita menampilkan kisah-kisah legenda yang menampilkan perempuan dari Indonesia. Kemudian juga ada satu edisi khusus dari Walk to Understand tahun ini, yaitu edisi khususnya adalah diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi tahun ini ada 2 virtual tour pada festival ini. Kemudian ada 100% in Harmony, yaitu virtual karaoke untuk teman-teman yang ingin bergabung dan melepaskan stres mungkin bersama kami. Dan juga ada 100% healthcare, yaitu virtual Q&A tentang masalah-masalah kesehatan. Dan juga ada 100% healthcare test from home. Jadi ini teman-teman bisa melakukan tes VCT dari rumah. Caranya bagaimana nanti silahkan lihat pada sosmed kami. Kemudian ada juga tahun ini hadir kembali 100% Heart to Heart, yaitu sesi curhat bersama psikolog. Bagaimana caranya silahkan juga lihat pada sosmed kami juga. Dan kemudian ada 100% nyinyir. Kemudian ada 100% Express to Impress yang menghadirkan peduli musik anak, yaitu dengan Kak Ani dan Pak Deibut yang hadir juga hari ini bersama kita. Kemudian ada juga 100% Talk yang kita akan bahas RUU PKS riwayatmu kini bagaimana. Kemudian ada 100% webinar tentang disabilitas versus aksesibilitas. Lalu ada juga 100% webinar Ending Violence Rolling Action. Kemudian ada acara baru dari kami yaitu 100% Out Loud yang merupakan sebuah sesi poetry slam yang akan dibawakan oleh kawan kami Anya Rompas. Dan itu semua teman-teman bisa ikuti secara gratis. Dan semua acara ini diselenggarakan di Instastory, Zoom webinar, dan atau channel YouTube. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Dan saya kembalikan pada MC. Oh, ya, maaf. Setelah ini, kita akan melihat trailer festival tahun ini. Ya, silakan.
Journey is moving forward. Journey itu buat saya perubahan. Journey is traveling. Pengalaman. Berani berbeda. Sebuah kesempatan. Menurut gue, journey is a lesson. Menyenangkan dan melelahkan. Journey is to live in the moment. Wow, boleh kita kasih tepuk tangan dong kalau gitu untuk Rain dan juga Kurnia ya untuk pemaparan program yang banyak sekali di Festival Film 100% Manusia. Jadi banyak sekali kegiatan juga yang bisa kita ikuti ya. Nah, setelah Rain dan juga Kurnia hadir bersama kita semua, ada produser film pendek Dear to Me nih yang juga akan ditayangkan di 100% Manusia Film Festival, yaitu Astrid Saerong, yaitu produser film pendek Dear to Me yang meraih penghargaan Open Door Shorts di Locarno Film Festival 2021 dan juga akan diputar dalam Festival Film 100% Manusia kali ini. Juga ada Pak Ibut dan Mbak Anyi nih yang akan menjadi pengisi acara program 100% Express to Impress tahun ini. Kalau gitu saya ingin mengundang Astrid dan juga Pak Ibut dan Mbak Anyi untuk bisa menyalakan kameranya karena kita akan ngobrol sebentar nih ya. Hai, balik lagi. Aku ke Astrid dulu ya. Astrid, apa kabar? Baik. Baik ya. Terima kasih sudah hadir di konferensi pers kali ini. Boleh cerita sedikit nggak nih, Trit, gimana sih sebenarnya menurut Astrid sendiri representasi dan juga karakter minoritas itu di sinema itu seberapa penting sebenarnya, Trit? Jujur penting banget sih, karena kan kita membuat sebuah karya, terutama film kan medium yang universal, dan film adalah media yang bisa ditonton dengan banyak orang, dan kita bisa mengetahui kondisi sosial yang ada di sekitar kita, di negara kita, bahkan di dunia itu melalui film sebenarnya. Jadi kesetaraan gender, sosial itu penting sih, terutama untuk suatu medium kreatif ada di film gitu. Oke, makanya penting diangkat lah ya si karakter-karakter minoritas ini gitu ya, termasuk juga di Dear to Me. Buat mungkin juga teman-teman jurnalis yang belum menonton, berarti tunggu nih nanti di 100% Manusia Film Festival akan ada filmnya ya. Terus kemudian aku ingin ngobrol juga dengan Pak Ibut dan Mbak Anyi nih yang tahun ini akan hadir di program 100% Express to Impress. Ini kan untuk peduli musik anak memang lebih kepada segmentasinya adalah anak-anak gitu ya. Sedangkan kalau 100% Manusia kita tahu isunya adalah HAM dan juga isu-isu sosial lainnya. Sebenarnya seberapa penting atau bagaimana sih caranya supaya anak-anak ini mungkin lebih mengerti gitu tentang isu-isu yang bisa dibilang agak berat ini sebenarnya? Oke, sebenarnya sasarannya peduli musik anak justru orang dewasa, Mas Farid. Jadi justru orang tua dan guru ataupun orang dewasa lain di sekitar anak begitu. Jadi walaupun kami membawakan banyak lagu anak gitu ya, tapi musik itu sebetulnya kayak tunggangannya kami untuk bicara soal pengasuhan dan pendidikan yang baik pada orang-orang dewasa di sekeliling anak, begitu ceritanya, Mas Farid. Ya, ini yang selalu kenapa kami juga senang ikut press conference di berbagai hal gitu ya, karena memang paradigma musik anak itu masih industri dan hiburan. Jadi yang ingin kami katakan bahwa memang ini adalah paradigma pendidikan dan pengasuhan. Jadi topiknya jadi memang sangat luas, dan kami kalau ngomongin di industri kan biasanya bilang genre gitu. Kami bilangnya musik semuanya, musik untuk ini musik ramah anak. Jadi genrenya menurut kami memang musik peduli musik anak. Musiknya musik anak, tapi siapa yang peduli? Orang dewasa di sekitarnya. Oke. Siapa yang peduli ya orang dewasa di sekitarnya, betul ya? Oke. Ini kan tema untuk tahun ini adalah journey nih untuk 100% Manusia Film Festival. Mungkin Astrid, ke Astrid lagi nih. Kalau tadi kita udah melihat gitu ya, ada beberapa teman-teman dari 100% Manusia Film Festival yang sudah menyebutkan journey itu adalah, ada yang bilang perjalanan, ada yang bilang melelahkan. Tapi kalau buat Astrid sendiri, journey itu apa sih?
Journey itu pelajaran sih, karena aku percaya setiap orang tuh punya perjalanan masing-masing, dan dengan journey-nya setiap orang masing-masing itu, aku juga belajar dengan journey yang aku alamin sama journey yang orang lain yang sekitar aku alamin. Jadi menurut aku journey itu sebuah pelajaran. Journey adalah satu pelajaran. Oke, kalau buat Pak Ibut dan Kak Anyi? Kalau buat saya sih journey itu bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi berbagai macam pengalaman itu harus dimaknai sebagai proses untuk bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Jadi pengalamannya positif ataupun negatif ataupun apa ya? Ya intinya semuanya adalah untuk membuat kita bertumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya gitu. Kalau saya jadi pengen bacain quotes dari Mary Travers. Mary Travers itu vokalis dari Peter, Paul, and Mary, kalau kita sama cohortnya masih kenal ya. Ini sangat cocok kegiatan bersama 100% manusia, karena dia bilang, if we are going to teach the world to stop hating the different, the other, then we are going to have to start with children. Itu kata Mary Travers. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu buat Astrid dan juga buat Pak Ibut dan Kak Anyi. Nah, untuk ngobrol-ngobrol nanti kita akan balik lagi di sesi tanya jawab ya. Baik, nah sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Duta Festival Film 100% Manusia yang baru juga saja mendapatkan Piala Citra nih untuk film terbaik pilihan penonton 2021 ya, Ali dan Ratu-Ratu Queens, yaitu ada Lucky Kuswandi. Lucky, hai, balik lagi. Halo, selamat sore Farid dan juga teman-teman. Oke, silahkan Lucky sambutannya. Ya, jadi saya Lucky Kuswandi, sutradara film dan juga penulis naskah. Saya sangat berterima kasih kepada 100% Manusia karena sudah mengajak saya untuk menjadi Festival Ambassador untuk edisi tahun 2021 ini. Selama saya bekerja di film, mungkin sudah 15 tahunan ya, saya sangat percaya kalau film itu memiliki power, dan salah satu kekuatan film yang paling penting adalah men-celebrate hal yang paling esensial, yaitu hak asasi manusia. Buat saya, ini adalah festival film yang merayakan itu. Ini adalah festival film yang membantu kita untuk bisa berempati secara maksimal kepada orang lain, berempati kepada manusia dan melihat manusia secara 100% regardless of gender mereka, ras, agama, afiliasi politik, background edukasi, pekerjaan ataupun kelas gitu. Jadi buat saya ini festival film yang sangat penting karena dia memperlihatkan karya-karya yang menggambarkan berbagai sisi manusia tersebut gitu. Dan saya berharap dengan teman-teman menonton film di festival ini, kita bersama-sama melawan berbagai stigma, diskriminasi, prasangka-prasangka, itu semua disampaikan lewat karya. Dan tentunya satu hal lagi yang penting dari sebuah festival film adalah festival film itu membentuk sebuah ekosistem ya. Ekosistem untuk mendukung tumbuhnya filmmaker-filmmaker Indonesia baru seperti Astrid Saerong, Monica Teja, yang jelas-jelas mereka memiliki perspektif yang kuat dan juga kesadaran akan pentingnya menyampaikan isu-isu human rights lewat film. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lucky. Kalau gitu sekarang saya ingin kembali mengundang Kurnia Dwi Jayanto, Rain Cuaca, Astrid, Kak Anyi, Pak Ibut untuk bisa membuka kembali kameranya karena sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Lucky juga mungkin bisa dibuka aja kameranya karena kita akan ada sesi Q&A ya. Dan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya bisa langsung silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A atau kalau misalnya mau langsung bertanya juga boleh, silahkan tinggal raise hand. Nanti akan dibantu untuk di-unmute ya. Sebelumnya kita ke Rain dulu nih. Rain, tadi saya udah bertanya sama Astrid dan juga Pak Ibut dan Kak Anyi gitu ya tentang journey. Nah, ini adalah tema dari Festival Film 100% Manusia tahun ini. Tapi sebenarnya apa sih yang ingin diangkat melalui tema journey ini sendiri, Rain? Terima kasih Farid. Jadi kalau kami yang ingin kami angkat melalui journey adalah yang pertama
merayakan tahun kelima kami juga, karena untuk mencapai tahun kelima itu perjuangannya lumayan juga. Dan selain itu juga memang kami ingin merayakan perjalanan dari banyak orang, baik secara individu maupun secara kolektif ya, yang memang mendedikasikan dirinya untuk isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. Jadi itu menurut kami penting untuk dilakukan, dan juga karena kan itu impact-nya itu kita semua yang merasakan. Jadi itu kali dari saya. Oke, baik. Terima kasih Rain untuk jawabannya. Nah, sekarang saya juga ingin ke Kurnia nih. Ini adalah tahun kelima nih ya, 100% manusia. Apa atau kenapa ya terus ingin mengadakan festival film 100% manusia ini? Apa pentingnya di masa sekarang, Kurnia? Ya, kalau jawaban singkat saya sih mungkin kayak why not gitu, kenapa enggak, itu yang pertama. Terus tapi kalau misalkan saya mau elaborate lagi, ya akan menjadi penting, terutama ya apalagi kita baru aja ngelewatin yang namanya masa-masa pandemi COVID. Itu kan juga isu stigma dan diskriminasi terkait sama isu kesehatan juga mulai kelihatan tuh. Nah, jadi kenapa 100% Manusia Film Festival tetap harus dilakukan, ya buat saya karena program-program yang dibawakan itu juga terus membawa isu-isu yang seperti saya sebutkan, kesetaraan dan juga terkait sama hak asasi manusia yang which is akan relate ke isu-isu di stigma dan diskriminasi. Kalau dari saya itu sebenarnya kenapa kita harus terus berjalan, karena banyak materi, informasi dan edukasi yang masih akan terus berjalan juga seiring waktu sih. Apakah ini berarti tanda kalau misalnya 100% manusia ke depannya apapun tantangannya tetap akan ada? Itu saya yang jawab atau yang jawab? Nah, itu kalau saya sih berharapnya iya ya. Kalau saya sih berharapnya iya ya, sebagai yayasannya 100% manusia dari Bhinneka Cipta Lestari sih saya berharapnya ya. Cuman mungkin itu saya kasih ke Renda sebagai festival director untuk menjawab itu. Gimana, Rain? Ya, saya sepakat sih. Diharapkan akan terus ada ke depan. Ya, walaupun mungkin bukan saya lagi yang memegang, atau mungkin bukan Kurnia lagi yang yang memegang acaranya, tapi kami berharap ke depannya akan terus berjalan dan diteruskan juga oleh ada generasi berikutnya mungkin, atau yang teman-teman lainnya yang juga mempunyai interest yang sama untuk mengkampanyekan pentingnya kesetaraan dan juga toleransi. Kalau boleh nanya nih dengan organizer-nya gitu ya, baik Rain atau juga dengan Kurnia gitu, lebih mudah atau bagaimana mengorganisasikan festival film yang dari biasanya offline terus kemudian ke online? Mungkin ini adalah tahun kedua, cuman mungkin ada perubahan atau perbedaan? Lebih gampangkah setelah ini tahun kedua? Mungkin kalau dari saya, kalau tahun lalu kan memang merupakan tahun kami belajar banyak hal ya, karena harus banting setir gitu dari yang biasanya menyelenggarakan festival offline, kemudian belajar banyak hal supaya bisa menghadirkan festival secara online. Kalau tahun ini mungkin sedikit lebih pintar sedikit, cuman ternyata dengan hadirnya teknologi yang menghadirkan acara-acara online ini, kami tetap harus belajar gitu. Dan juga dengan banyaknya acara online yang ada sekarang, kami juga menyadari bahwa penonton juga sudah cukup jenuh dengan acara online. Sehingga sebenarnya kami juga berharap tahun ini tuh bisa offline lagi gitu. Cuman apa daya, ya belum bisa. Ya sudah, kami melakukan apa yang kami bisa dan mencoba menghadirkan acara-acara yang ada secara online, dan semoga juga dengan kemasan yang cukup menarik sehingga teman-teman juga banyak tertarik. Dan tapi kalau boleh saya tambahkan, untuk hal positifnya online untuk kami adalah bahwa acara-acara kami itu bisa mencakup ke seluruh Indonesia. Kalau di acara offline kan memang hanya terfokus di Jakarta dan sekitarnya ya. Nah, kalau untuk offline itu untuk online film-film bisa diakses dari seluruh Indonesia, dan juga kalau acara acara-acara
fringe events-nya atau acara-acara non-film itu juga bisa disaksikan dari mana saja sih. Jadi untuk ya semua ada plus minusnya ya. Tapi memang kami merindukan juga sih suasana acara-acara offline yang bisa ketemu tatap muka dan benar-benar ngobrol secara langsung, bertemu penonton secara langsung dan juga para filmmaker secara langsung. Itu sih, dan juga pengisi acara juga secara langsung. Seperti itu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Rain. Selanjutnya aku ingin bertanya ke Lucky nih. Lucky ini kan sering sekali mengangkat isu-isu sosial ya dalam filmnya. HAM, kemanusiaan, sosial yang terjadi dalam masyarakat gitu ya. Tapi apakah ada, maksudnya kenapa selalu isu-isu sosial yang diangkat sama Lucky? Kalau misalnya boleh dijelaskan ke teman-teman. Mungkin karena saya sendiri belajar banyak soal kemanusiaan lewat film ya. Dan maksudnya film-film yang sangat saya respect dan sangat saya suka itu selalu mengomongkan hal-hal yang sangat jujur dan truthful tentang human condition gitu. Tentunya ini nggak harus isu-isu besar juga ya gitu, tapi bisa hal-hal yang sangat basic gitu dari kemanusiaan seperti the right untuk mencintai gitu, the right untuk merasa aman gitu dari lingkungan gitu. Itu hal-hal yang juga buat saya penting gitu. Jadi karena saya sendiri banyak terpengaruh oleh karya-karya tersebut, sering nonton film-film tersebut di festival film juga gitu, itu yang membuat saya jadi merasa ternyata film tuh fungsinya lebih dari hanya mengentertain gitu. Oke. Lebih dari hanya sekedar menghibur saja gitu ya, film ada isu yang diangkat oleh Lucky gitu ya, Lucky ya? Iya, karena tentunya kan kita berharap dengan adanya film yang kemudian ditayangkan di festival seperti ini kan ada diskusi yang terjadi ya, gitu. Dan semoga ada yang membawa pertanyaan, membawa keresahan juga gitu, dan juga membawa perubahan juga gitu dari penontonnya. Oke, baik. Terima kasih Lucky. Sekarang saya mau ke Astrid nih. Kalau untuk ekosistem film pendek, seberapa penting sih peran festival film seperti 100% Manusia Film Festival ini dengan film pendek yang isu-isunya juga tentang kemanusiaan, sosial, dan juga HAM ya? Seberapa penting sih peran festival film ini, Astrid? Penting sih, soalnya kan kalau untuk film pendek sebenarnya tempat medium kita bisa memberikan ke penonton itu kan tidak sebanyak kalau film panjang kan gitu. Yeah. Jadi sebenarnya film festival itu buat kita sangat penting karena akhirnya itulah tempat di mana kita bisa menunjukkan apa yang udah kita buat kepada orang banyak gitu. Karena medium untuk festival untuk film pendek di Indonesia terutama masih belum terlalu banyak gitu sih. Oke, jadi memang salah satu tempat buat diputarnya adalah di festival film ya? Iya. Oke, baik. Kemudian aku ingin ke Peduli Musik Anak nih. Di tengah gempuran hiburan yang bisa diakses oleh semua orang tanpa melihat batas usia, mengapa pilihan mediumnya adalah musik anak? Mungkin Pak Ibut atau Kak Anyit bisa. Kenapa musik anak? Iya, karena sebetulnya kalau dari berbagai penelitian musik tuh kuat sekali efeknya gitu. Kebetulan kami berdua sebenarnya psikolog ya, bukan kalau masih musisi, saya sih psikolog sebenarnya. Kalau dari penelitian tuh sebetulnya pengaruh musik tuh kuat sekali. Tapi sayangnya itu lagi-lagi hanya digunakan sebagai hiburan semata gitu. Nah, kalau di film pun gitu kan, musik tuh kan penguat pesan sebenarnya. Nah, kalau ada musik kan maksudnya pesan-pesannya lebih nyampe gitu ya. Selain penguat pesan, dia juga ya kurang lebih sama sebetulnya dengan film, dia membuka ruang diskusi juga, termasuk untuk topik-topik yang sulit begitu sih. Kalau itu sih, jadi kenapa musik anak ya karena secara ilmiah sudah terbukti ya, kenapa nggak kita manfaatin aja gitu. Gitu sih Mas. Oke, baik. Jadi memanfaatkan memang media musik itu sendiri juga untuk membuka ruang diskusi ya, dan lagu dari isu-isu yang diangkat.
Baik, kalau begitu terima kasih kepada semua panelis yang sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kita akan berfoto bersama, karena konferensi pers lebih seru kalau misalnya ada berfoto bersama. Saya akan mematikan kamera saya, tapi kepada semua panelis diharapkan tetap membuka kameranya. Dan kepada seluruh media yang juga ingin memfoto para panelis, kami persilahkan. Oke, aku akan hitung ya dari 5, 50. Dari 5 aja ya, 50 kelamaan. 5, 4, 3, 2, 1. Cheers. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Itu dia, sudah. Terima kasih kepada semua panelis yang sudah hadir di sore hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan serta memberikan kata sambutannya. Terima kasih juga kepada semua media yang sudah hadir di konferensi pers virtual kita kali ini sebagai tambahan informasi mulai dari hari ini. Seluruh film sudah dapat dipesan di Festival Scope dan bisa disaksikan berdasarkan tanggal yang tertera di jadwal ya. Jadi dipesan dulu di Festival Scope-nya, tapi disaksikannya tentunya berdasarkan tanggal yang tertera di jadwal ya pada saat festival filmnya sudah mulai. Baik, sekarang saya juga ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada rekanan festival Movies That Matter, European Union. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Austria Embassy, Canada Embassy, French Embassy, German Embassy, Netherlands Embassy, Spain Embassy, Swedish Embassy, British Council, Erasmus Huis, Goethe Institute, Institut Français Indonesia, Japan Foundation, Angsa Merah, Aula Cervantes, Cine Europa, Doa Mama Pictures, Engage Media, Hazard Studio, Kashish Mumbai International Queer Film Festival, Kekini Ruang Bersama, Kemala Home Living, Laci Asmara, Pavilion Puisi, Peduli Musik Anak, Piring Tirbing, Post Santa, Sahabat Anak, Spiritia, Sweden Sverige, Tech-Tales Film, Trextur, UN Women, Amnesty International, Arus Pelangi, Kontras, LBHJ, YLBHI, juga LBHM. Tentunya juga kepada semua media partner, Cinemax, Cinema Poetica, Cineverse, Geometry, Great Mind, Info Screening, Kincir, Magdalene, Mokino, Now Jakarta, O-Channel, dan juga Watchmen ID. Tentunya tidak lupa terima kasih kepada Them The Label untuk busana kedua director. Sekarang saatnya saya Farid Ardian pamit. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh panelis dan seluruh jurnalis yang sudah hadir, media juga yang sudah hadir. Berarti kita ketemu di opening festival ya pada tanggal 25 November. Sekali lagi stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi dan selamat sore.
Journey is moving forward. Journey itu buat saya perubahan. Journey is traveling. Pengalaman. Berani berbeda. Sebuah kesempatan. Menurut gue, journey is a lesson. Menyenangkan dan melelahkan. Journey is to live in the moment. Selamat datang di Erasmushuis. Welcome. This is the place where curiosity meets inspiration and creativity. This is the place where Indonesian artists meet Dutch artists and where artists meet their audience. We bring together Dutch and Indonesian performers, designers, experts, thinkers to exchange ideas. The Erasmushuis is a lively and vibrant spot in Kuningan, Jakarta. Easy to reach, modern, inspiring, cool, clean, safe, and most important, gezellig, as the Dutch say. A place where everybody is welcome, is respected regardless of gender, preferences or philosophy of life. Erasmushuis is a place where you feel at home immediately. You want to know what's going on here? Please follow us on our social media channels.